Untuk yang sifatnya kita tulis, itu jawabannya iya. Untuk yang kita tulis. Karena ingat, media itu sebenarnya adalah duta dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu proses penulisan di TV One untuk yang tampil ke layar, untuk yang bisa dilihat orang, itu melalui proses diskusi di level pimpinan kita. Diskusinya berjenjang terkait dengan frasa bahasa yang itu baik dan benar. Tapi ada tantangannya. Apa itu? Tantangannya adalah bahasa jurnalistik itu terkadang berbeda dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya harus. Ya itulah kenapa ada fungsi jabatan struktural di media. Karena mereka bertugas sesuai dengan struktur itu. Jadi verifikasi itu tetap dilakukan secara berjenjang. Clickbait itu tuntutan netizen sih. Orang melakukan judul-judul yang sifatnya clickbait ya karena dia tuju ya hanya pengen banyak dilihat, pengen banyak view, pengen banyak like, pengen banyak komentar. Apapun yang dia tulis yang penting larinya ke sana. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu ya harus dikembalikan kepada literasi di sosial media, literasi di level teman-teman gitu. Karena kebanyakan kalau aku lihat ya, kalau dari data pengakses medsos clickbait itu kan rata-rata mereka di rentang usia 15 ya sampai 40 tahun. Karena kalian konsumsi handphonenya tinggi, maka disitulah pebisnis clickbait itu melakukan perannya. Jadi caranya apa? Yaitu bangun literasi. Itu secara pemikiran, tapi secara aturan apa? Pemerintah mau itu yang sifatnya judul clickbait menyesatkan itu bisa dilakukan dengan sistem yang dia tuh sebelum orang mempublish soal beritanya dia akan memverifikasi apakah berita ini sesuai antara judul dan isi. Ketika itu diverifikasi ternyata tidak sesuai, bisa ditolak untuk diupload. Itu sih. Jadi ada dua menurutku langkahnya. Pengecekan kata-kata sesuai kaidah yang baik dan benar itu dilakukan. Kalau di TV One saya jawab itu tetap dilakukan. Tapi di media lain saya tidak tahu. Itu jadi kaidah-kaidah itu tetap kita perhatikan dan memang sekali lagi bahwa media itu seharusnya menjadi duta bahasa Indonesia. Kesalahan itu tetap ada, itu cuma bagaimana meminimalkannya. Makanya disinilah namanya kita selalu memiliki rapat-rapat yang itu berfungsi untuk meminimalkan semua kesalahan. Ada namanya proses verifikasi berjenjang. Jadi kalau di kita ada prinsip semakin banyak mata yang melihat itu akan semakin baik. Kesalahan itu tetap ada, cuma di kita selalu mengupayakan bahwa kesalahan itu dapat kita minimalkan dengan proses rapat secara berjenjang. Itu juga salah satu strategi kita untuk mengevaluasi ketika ada kesalahan. Dan kalau saya secara pribadi nih, karena saya ada di level misalnya saya eksekutif produser, saya paham betul terhadap anak buah saya seperti apa, teman-teman saya seperti apa. Jadi saya tahu orang yang terkadang teledor itu siapa itu, dan saya tahu orang yang mendekati sempurna itu siapa. Maka kalau saya secara pribadi, energi saya untuk mengecek karakter orang yang gampang teledor itu akan lebih banyak porsinya ketimbang saya harus mengecek orang yang sudah saya percaya dia aman gitu. Jadi kita juga punya secara personal di tim sebagai atasan juga harus punya namanya mapping manpower itu. Jadi
dia pada skala berapa, intensitas supervisinya berapa persen, kita harus punya kalkulasi itu. Jadi misalkan si A, dia di hari ini bikin 3 berita, sebelum saya ngecek yang lain saya lihat dulu si A ini hasilnya kayak apa ya, karena ketika saya lepas berisiko terjadi kesalahan terus kan. Ada orang kadang suka udah diingetin balik lagi Pak, kita itu udah habit lah ya, itu udah ada kayak gitu. Cuma ya itulah fungsinya kita namanya saling melihat, saling mengecek lagi pekerjaan orang gitu. Lantas kayak saya apakah pernah salah? Ya kerap salah juga, makanya juga bisa dilihat lagi sama atasan saya atau sama teman saya gitu. Jadi kita memang terkadang saling istilahnya kayak nyisir gitu bahasanya, itu menyisir lagi rundown yang akan tanya hari ini.